Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Gadis Alfianensi dari absen 3 kelas 10-5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, itu adalah sebuah tugas dari guru saya, yaitu Ibu Mila Amalia Agustina, selaku guru sejarah. Kerajaan Majapahit, apa itu? Jadi, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang sangat megah di Nusantara dahulu. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada 10 November 1293 Masehi. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya adalah seorang menantu Raja Kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara. Raden Wijaya merupakan satu-satunya orang yang berhasil lolos dari serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kediri yang ingin membalaskan dendamnya pada Raja Kerajaan Singasari dahulu. Naasnya, Kertanegara terbunuh dan pemerintahan dialihkan ke tangan Jayakatwang. Raden Wijaya lolos karena dia meminta ampunan kepada Jayakatwang dengan dibantu pula oleh Arya Wiraraja, Adipati Madura. Raden Wijaya pun diberikan sebuah wilayah kecil di hutan tarik. Di wilayah tersebut ditemukan sebuah buah yang diberi nama Maja dan memiliki cita rasa pahit. Kelak, nama tersebut menjadi sebuah nama kerajaan yang megah, yaitu Majapahit. Beberapa tahun setelah diberi wilayah, Raden Wijaya mengetahui bahwa pasukan Kubilai Khan akan menyerang kerajaan Singasari. Dia pun turut menyerang kerajaan Singasari bersama pasukan Kubilai Khan. Setelah itu, Jayakatwang pun terbunuh. Raden Wijaya berbalik menyerang dan mengusir pasukan Kubilai Khan dari Jawa, dan Raden Wijaya pun berhasil menjadi raja kerajaan Singasari. Namun, kerajaan tersebut diganti namanya menjadi Kerajaan Majapahit. Setelah dinobatkan menjadi raja, Raden Wijaya memiliki gelar, yaitu Kertarajasa Jayawardana. Pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit yaitu berada di Trowulan. Pada saat itulah, dia bertemu dengan Gajah Mada. Selanjutnya adalah raja-raja yang pernah memimpin. Pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah raja pertama Kerajaan Majapahit. Ia cakap dalam memerintah. Ia juga gemar menghargai semua orang yang berjasa terhadapnya. Namun, Raden Wijaya wafat pada 1309 Masehi. Yang kedua adalah Sri Jayanagara. Jayanagara adalah putra Raden Wijaya. Jayanagara mendapatkan tahta itu ketika ia masih berusia 15 tahun. Dia pun tidak cakap dalam memerintah, berbeda dengan ayahnya yang cakap dalam memerintah. Sehingga dia mendapat julukan Kalagemet, yang artinya lemah dan jahat. Pada masa pemerintahan dia pun, Majapahit diwarnai dengan pemberontakan. Pemberontakan yang paling besar adalah pemberontakan Rakuti. Konon, pemberontakan tersebut hampir menggulingkan Majapahit. Tetapi, Gajah Mada yang saat itu masih menjadi Bayangkara berhasil menghentikan pemberontakan tersebut. Gajah Mada mengungsikan sementara Jayanagara ke sebuah desa bernama Badender. Namun, Jayanagara akhirnya wafat pada 1328 Masehi karena dibunuh oleh seorang tabib bernama Tanca yang memiliki dendam pada Jayanagara. Tanca pun dibunuh oleh Gajah Mada. Yang ketiga adalah Tribuana Wijaya Tunggadewi. Karena Jayanagara tidak berputra, dia memberikan tahtanya pada adiknya, yaitu Bre Kahuripan. Bre Kahuripan memiliki gelar yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya, yaitu sekitar 1331 Masehi, terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta. Namun, lagi-lagi Gajah Mada berhasil menghentikan pemberontakan tersebut. Atas jasanya, dia diangkat menjadi Mahapati Hamengkubumi Majapahit. Dan pada saat pengangkatannya tahun 1336 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1350 Masehi, Bre Kahuripan wafat. Selanjutnya, raja keempat yaitu Hayam Wuruk. Setelah Bre Kahuripan wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yaitu Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah Majapahit sangat luas meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Filipina. Selain itu, Hayam Wuruk berhasil menjadikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan agraris dan maritim. Majapahit melakukan perdagangan rempah-rempah ke negara-negara lain. Hayam Wuruk pun sangat tertarik pada seni. Dia membuat candi dan juga menulis kitab-kitab yang kini menjadi sebuah peninggalan dari kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk dikenal sebagai seorang yang sangat bertoleran, termasuk masuknya Islam ke Majapahit yang nantinya menjadi musuh dalam selimut.
Pada 1357 Masehi, Hayam Wuruk tertarik untuk menikahi Dyah Pitaloka, yaitu putri kerajaan Pajajaran. Dyah Pitaloka pun setuju untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Dia diantar oleh rombongan kerajaan Pajajaran, termasuk ayahnya yang seorang raja menuju Majapahit. Rupanya, Gajah Mada yang ingin menuntaskan sumpahnya pun menyerang rombongan kerajaan Pajajaran, yang kini dikenal dengan Perang Bubat. Pada 1364 Masehi, Gajah Mada yang sudah menuntaskan sumpahnya pun wafat. Hayam Wuruk pun menikah dengan wanita lain. Ia memiliki 2 anak, yaitu seorang putri bernama Kusumawardhani dari Sri Sudewi dan seorang putra bernama Wirabumi dari seorang selir. Pada 1389 pun Hayam Wuruk wafat. Raja kelima yaitu Wikramawardhana. Setelah Hayam Wuruk wafat, pemerintahan diberikan kepada menantunya yaitu suami Kusumawardhani yang bernama Wikramawardhana. Kusumawardhani wafat pada 1400 Masehi. Wikramawardhana pun memerintah sendiri. Namun, Bre Wirabumi yang seorang anak dari selir ternyata menginginkan tahta tersebut, yang akhirnya terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Paregreg. Perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana pada 1406 Masehi. Bre Wirabumi pun dihukum karena perbuatannya. Wikramawardhana pun menjadikan putri Wirabumi sebagai selirnya. Dia memiliki anak bernama Sri Suhita yang nantinya akan menjadi seorang ratu. Wikramawardhana pun wafat pada 1429 Masehi. Selanjutnya ratu ke-6 yaitu Sri Suhita. Setelah Wikramawardhana wafat, tahta diberikan kepada anak dari selirnya yaitu Sri Suhita. Setelah masa pemerintahan Sri Suhita selesai, pemerintahan dilanjutkan oleh Raja ke-7 yaitu Kertawijaya atau Brawijaya I. Ia memerintah dari 1447 sampai 1451 Masehi. Lalu Raja ke-8 yaitu Raja Sawardhana atau Brawijaya II. Ia memerintah dari 1451 sampai 1453 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja ke-9 yaitu Purwawisesa atau Brawijaya III yang memerintah dari 1456 sampai 1466 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja ke-10 yaitu Bre Pandan Salas atau Brawijaya IV yang memerintah dari 1466 sampai 1468 Masehi. Lalu yang ke-11 yaitu Bre Kertabumi atau Brawijaya V yang memerintah dari 1468 sampai 1478 Masehi. Lalu yang ke-12 yaitu Girindrawardhana atau Brawijaya VI yang memerintah dari 1478 sampai 1489 Masehi. Lalu raja terakhir yaitu Patih Udara atau Brawijaya VII yang memerintah dari 1489 sampai 1527 Masehi. Berikutnya adalah kehidupan ekonomi. Kemakmuran kerajaan Majapahit didorong oleh majunya sektor pertanian dan perdagangan. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Pertanian Majapahit dikembangkan di sekitar aliran Sungai Berantas. Komoditas utama yang dihasilkan dari sektor pertanian yaitu beras, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan pengekspor beras terbesar di wilayah kepulauan Indonesia. Selain dimanfaatkan untuk sektor pertanian, di hilir Sungai Berantas dibangun pelabuhan bernama Hujung Galuh untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Pemerintah kerajaan Majapahit mencetak mata uang sebagai alat pembayaran sah. Mata uang tersebut dikenal dengan sebutan kepeng dan gobok. Lalu selanjutnya adalah kehidupan agama. Kerajaan Majapahit mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan keberadaan Dharma Diaksa Ringkasayuan atau pejabat agama Hindu dan Dharma Aksa Karuksatan yaitu pejabat agama Buddha. Meskipun demikian, pemerintah Majapahit tetap menunjukkan sikap toleransi terhadap perkembangan agama lain. Lalu selanjutnya kesastraan dan seni bangunan kerajaan Majapahit. Perkembangan kesastraan dan seni bangunan di kerajaan Majapahit berkembang pesat. Karya sastra yang berkembang di kerajaan Majapahit antara lain Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular, Nagara Kertagama karangan Mpu Prapanca, Arjuna Wijaya karangan Mpu Tantular, Panji Wijaya Krama, Usana Jawa, Pararaton, Ranggalawe, Sorandakan, dan Sundayana. Perkembangan seni bangunan Majapahit terlihat pada beberapa candi yang dibangun oleh raja-raja Majapahit, seperti Candi Penataran, Tegalwangi, Sumberjati, Tikus Brahu, Kedaton, Wringin Lawang, dan Bajang Ratu. Karya sastra dan seni tersebut nantinya akan menjadi peninggalan kerajaan Majapahit. Selain itu ada beberapa prasasti yang ditemukan seperti Prasasti Waringin Pitu, Balawi, Kudadu, Prapanca Sarapura, dan Canggu. Berikutnya adalah runtuhnya Majapahit.
Sepeninggal kekuasaan Hayam Wuruk dan bantuan dari Pati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit, yaitu yang pertama adalah Perang Paregreg atau Perang Saudara yang terjadi pada masa pemerintahan Wikramawardhana. Yang kedua, banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri. Lalu yang ketiga yaitu serangan Kerajaan Demak. Serangan ini adalah serangan yang terjadi pada masa Brawijaya VII. Serangan tersebut dipimpin oleh Pati Unus, yang mana hal tersebut membuat Kerajaan Majapahit benar-benar runtuh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Majapahit. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.